wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Muna dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan arti penting pengetahuan harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Sebagai guru, kita tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Di era sekarang ini, siswa kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara sains dan agama. Sains seringkali dianggap sebagai satu hal yang berbeda, bahkan bertentangan dengan agama. Di kelas, kita mengajarkan hukum-hukum alam, evolusi, dan asal-usul alam semesta yang seringkali memicu kebingungan bagi siswa yang juga belajar agama dan memiliki keyakinan spiritual. Namun, tahukah kita bahwa sains dan agama sebenarnya tidak perlu dipertentangkan? Keduanya bisa diharmonisasikan, bisa saling melengkapi satu sama lain. Disinilah peran kita sebagai guru sangat penting untuk menjembatani dan mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan beriringan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dunia. Untuk memulai, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan harmonisasi sains dan agama. Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Muna dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan arti penting pengetahuan harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Sebagai guru, kita tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Di era sekarang ini, siswa kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara sains dan agama. Sains seringkali dianggap sebagai satu hal yang berbeda, bahkan bertentangan dengan agama. Di kelas, kita mengajarkan hukum-hukum alam, evolusi, dan asal-usul alam semesta yang seringkali memicu kebingungan bagi siswa yang juga belajar agama dan memiliki keyakinan spiritual. Namun, tahukah kita bahwa sains dan agama sebenarnya tidak perlu dipertentangkan? Keduanya bisa diharmonisasikan, bisa saling melengkapi satu sama lain. Disinilah peran kita sebagai guru sangat penting untuk menjembatani dan mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan beriringan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dunia. Untuk memulai, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan harmonisasi sains dan agama. Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Muna dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan arti penting pengetahuan harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Sebagai guru, kita tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa kita, tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Di era sekarang ini, siswa kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara sains dan agama. Sains seringkali dianggap sebagai satu hal yang berbeda, bahkan bertentangan dengan agama.
Di kelas, kita mengajarkan hukum-hukum alam, evolusi, dan asal-usul alam semesta yang seringkali memicu kebingungan bagi siswa yang juga belajar agama dan memiliki keyakinan spiritual. Namun, tahukah kita bahwa sains dan agama sebenarnya tidak perlu dipertentangkan? Keduanya bisa diharmonisasikan, bisa saling melengkapi satu sama lain. Disinilah peran kita sebagai guru sangat penting untuk menjembatani dan mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa berjalan beriringan dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang dunia. Untuk memulai, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan harmonisasi sains dan agama. Sains adalah upaya manusia untuk memahami alam semesta melalui metode ilmiah seperti eksperimen, observasi, dan penalaran logis. Sedangkan agama memberikan kita panduan moral, spiritual, dan jawaban tentang makna kehidupan serta hubungan kita dengan Tuhan. Harmonisasi sains dan agama berarti upaya untuk menggabungkan kedua perspektif ini dalam cara yang saling mendukung. Kita bisa mengajarkan kepada siswa bahwa sains menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja dari sudut pandang materi dan hukum alam. Sementara, agama memberikan panduan tentang makna lebih dalam dari keberadaan alam semesta tersebut, seperti mengapa kita ada di sini dan tujuan dari penciptaan ini. Contoh yang sederhana bisa kita lihat pada pembahasan tentang penciptaan alam semesta. Dari perspektif sains, kita mempelajari bahwa alam semesta tercipta melalui ledakan besar yang dikenal dengan Big Bang, yang didukung oleh berbagai bukti ilmiah. Sementara, dari sudut pandang agama, khususnya dalam Islam, Kristen, dan agama-agama lain, ada keyakinan bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Dalam harmonisasi ini, kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa Big Bang adalah alam semesta diciptakan, tetapi Tuhan adalah sebab lebih dalam dari terjadinya penciptaan itu. Harmonisasi sains dan agama mengacu pada upaya untuk menemukan keseimbangan antara dua pendekatan pemahaman dunia melalui ilmu pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris dan agama yang menawarkan pandangan spiritual dan moral. Guru yang menguasai konsep ini mampu mengajarkan bahwa sains menjelaskan bagaimana dunia bekerja, sementara agama memberikan pemahaman mengapa dunia ada. Contohnya seperti pada contoh, penciptaan alam semesta bisa dijelaskan melalui teori Big Bang dari perspektif sains, tetapi dari sudut pandang agama, penciptaan dapat dilihat sebagai manifestasi kehendak ilahi. Selanjutnya, pentingnya penguasaan bagi guru SMA. Penguasaan harmonisasi sains dan agama sangat penting bagi kita sebagai guru SMA. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan siswa yang berada pada masa kritis dalam pembentukan identitas diri, termasuk identitas intelektual dan spiritual mereka. Mereka akan banyak bertanya tentang asal-usul kehidupan, tentang bagaimana agama dan sains berbicara tentang hal yang sama, namun mungkin dengan cara yang berbeda. Sebagai guru, kita perlu bisa menjelaskan bahwa sains dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi dua cara berbeda untuk memahami realitas. Dengan menguasai harmonisasi ini, kita bisa membantu siswa memadukan pemahaman ilmiah mereka dengan keyakinan spiritual tanpa harus membuat mereka merasa harus memilih salah satu. Contoh konkretnya bisa kita lihat dalam pelajaran biologi tentang evolusi. Siswa seringkali kebingungan antara teori evolusi yang mereka pelajari di kelas sains dan cerita penciptaan manusia dalam agama mereka. Sebagai guru yang menguasai harmonisasi, kita bisa menjelaskan bahwa teori evolusi adalah salah satu cara Tuhan mengatur kehidupan di bumi melalui proses yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan demikian, siswa tidak perlu merasa bahwa teori ilmiah mengancam keimanan mereka.
Sebagai guru SMA, penguasaan materi ini penting karena kita mendidik siswa yang di usia yang sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar di dalam hidup mereka. Di satu sisi mereka belajar tentang hukum fisika, biologi, dan kimia di kelas sains, tetapi mereka juga mungkin memiliki pertanyaan yang lebih mendalam terkait dengan keyakinan mereka. Dengan menguasai cara mengharmonisasikan sains dan agama, guru bisa membantu siswa tidak hanya untuk menghargai ilmu pengetahuan, tetapi juga menghargai nilai-nilai spiritual mereka tanpa harus merasa terpecah antara keduanya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh bagaimana kita bisa mengajarkan harmonisasi sains dan agama di dalam kelas. Salah satu topik yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan siswa adalah tentang asal-usul alam semesta dan kehidupan. Ketika mengajarkan topik seperti teori Big Bang di kelas fisika, kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk merenungkan bahwa alam semesta yang sangat besar dan teratur ini mungkin tidak tercipta begitu saja, tetapi ada kehendak ilahi di baliknya. Sebagai contoh, kita bisa mengajak siswa untuk memahami hukum-hukum fisika yang kita pelajari, seperti gravitasi dan termodinamika adalah cara Tuhan mengatur alam semesta ini. Bahkan, keteraturan yang luar biasa dalam semesta ini justru menunjukkan kebesaran Sang Pencipta. Di kelas biologi, kita mengajarkan tentang evolusi. Kita bisa menekankan bahwa proses evolusi tidak berarti menolak peran Tuhan. Sebaliknya, kita bisa memahami bahwa Tuhan bekerja melalui hukum-hukum alam yang ditemukan oleh sains. Dengan cara ini, kita mengajarkan siswa untuk membuka pikiran mereka dan tidak memandang ilmu pengetahuan dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan. Tentu saja mengajarkan harmonisasi sains dan agama tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang mungkin kita hadapi di kelas. Salah satunya adalah adanya siswa yang mungkin merasa bahwa ilmu pengetahuan bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Mereka bisa jadi ragu untuk menerima teori-teori ilmiah karena takut akan kehilangan keimanan mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, kita sebagai guru harus menciptakan ruang diskusi yang aman dan terbuka di kelas. Kita bisa mengajak siswa untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan menjelaskan bahwa tidak ada salahnya jika mereka memiliki pertanyaan atau keraguan. Sebagai guru, kita bisa menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk memahami ciptaan Tuhan, dan keyakinan spiritual bisa tetap kuat sambil mempelajari dunia di sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan secara akademik, tetapi juga membantu siswa membangun kedewasaan intelektual dan spiritual yang seimbang. Saya mau ngobrol mengenai ini, mungkin agak nanti dikit. Tapi akhir-akhir ini saya sering dengar Anda ngobrol mengenai Islam dan sains. Iya. Ya kan? Cerita deh, pandangan Anda. Iya, bagi saya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin paling tidak memberikan dua kata kunci. Yang pertama, rahmat bagi semua orang, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, sehingga saya sangat concern kepada toleransi beragama. Ya. Kemudian yang kedua, lil alamin itu bagi semesta alam. Artinya bukan hanya kepada manusia, tapi binatang, tumbuhan. Ya. Sehingga kemudian bukan hanya rahmat bagi aspek agama itu sendiri, tapi sains, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, agama, itu menjadi rahmat bagi semua itu. Karena itu saya dari masih S1 di semester 4, 5, atau 6, itu sudah membaca buku-buku yang bertema tentang Islamisasi sains. Dari Ismail Raji Faruqi, Syed Nagib Alatas, dan lain sebagainya. Kemudian ikut juga bersama Prof. Mulyadi Kartanegara di riset-riset tentang Islamisasi ilmu. Jadi memang memiliki bayangan bahwa Islam harus kemudian bukan hanya berdamai, tapi terintegrasi
dengan sains. Oke. Meskipun pada wilayahnya masing-masing. Karena keduanya ini memiliki metodologi yang berbeda. Ya. Sains itu bersifat empiris, kemudian agama bersifat intuitif. Tapi harus saling mengisi keduanya untuk kemudian membangun peradaban yang betul-betul megah, yang betul-betul gagah. Gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya membentur-benturkan sains dan agama itu menjadi sesuatu yang ingin saya klarifikasi. Karena kalau kita mengacu kepada risetnya Ian G. Barbour, itu ada relasi agama dan sains itu kan ada 4 relasi. Ada relasi konflik, kemudian ada relasi independensi. Relasi konflik ya contoh paling mudahnya Galileo dan gereja. Relasi independensi. Dikecam habis dia waktu itu. Iya, dikecam habis karena ya sebenarnya itu berulang. Di Islam teori bumi datar, sebagian orang Islam atau sebagian umat beragama meyakini bumi datar, itu kan kecelakaan-kecelakaan yang buruk sekali bagi peradaban kalau kita pikirkan secara serius. Apa jadinya bumi kalau dikelola oleh orang-orang yang bukan bidangnya, dikelola secara serampangan. Salah satu kecelakaannya misalnya begini. Ketika terjadi bencana ekologis, orang menganggap solusinya adalah teologis. Ada banjir di Jawa Barat, orang bilang, ya karena terlalu banyak orang mabuk di sana. Terlalu banyak orang zina di sana. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabuk, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan, masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah itu kan rentetan masalah karena itu. Nah karena itu kemudian ada era independensi. Agama dan sains jalan sendiri-sendiri. Ya ini juga bermasalah karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sains. Salah satu yang paling mudah seperti ini. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Sains, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, karena itu independensi juga bermasalah. Kemudian integrasi. Penyatuan bagi saya juga bermasalah. Karena keduanya punya metodologi yang berbeda. Yang paling menarik adalah dialog. Dialog. Keduanya saling berdialog, saling menginspirasi, saling menasehati dalam tanda petik, dan bekerja di bidangnya masing-masing untuk bersama mengkonstruksi peradaban agar lebih maju. Nah itu menjadi salah satu yang menjadi concern. Dulu pernah nulis jurnal tentang itu. Kemudian akhirnya ya sering berbicara tentang sains dan agama. Apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang corona itu gak ada. Takut hanya pada Allah. Jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman, apalagi ditimbang kita, ya ketika di Syam ada pandemi, beliau keluar, lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang. Kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, sok-sokan bicara bahwa gak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah, yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi. Tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita
untuk mempelajari ilmu, Nabi nggak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai worldview itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik seks dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Here's the Quran 1500 years ago or so telling us that this is where you're going to be punished from or pulled out through when you're a bad guy. So it's really science, religion, it all agrees for me. Like I said, the Quran is clear. All you have to do is pull up the verse. I mean, even with the chiropractic that I practice, there's a verse, there's an ayah 15 and 16. If you read the 96th surah and you read through to 15 and 16, Allah talks about how He's going to pull, or how our souls are going to be pulled out through. The English translation I have says through our forelocks, right? Through our foreheads, they're going to be ripped out. For a believer, it's just a little perspiration. With my functional neurology, what area now do you think science should support religion and your religion should support your science? If they're right. Where do you think you make that final decision whether you do something or you inhibit that bad action? That's the forehead. That's the frontal lobes. That's the forelock. That's the brain. There's no way we knew that 1,500 years ago. I mean, here's the Quran 1,500 years ago or so telling us that this is where you're going to be punished from or pulled out through when you're a bad guy. And that's your final inhibition. That's your final initiation of the good or bad you decide to do. It's the forehead. It's the forelock. So it's really science, religion, it all agrees for me. Titik keberangkatan sains itu kan memang berpikir empiris, positif, bisa dibuktikan kebenarannya. Mengapa orang lebih mudah menerima sains? Karena lebih terbuka, bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda sebagai saintis menyebarkan sains, itu bisa melewati batas-batas etnis, bangsa, agama, menerima semuanya. Anda kan ahli statistik, matematika, saintis, itu kan semua agama dengan mudah menerima. Iya, betul. Tapi begitu kita nyebarkan agama, langsung muncul penolakan dan pengkotaan. Makanya klaim sains sebagai kebenaran universal itu rasanya lebih empiris dibanding agama universal. Karena kalau bilang agama universal, muncul pengelompokan itu. Betul. Satu. Yang kedua, agama ini kan diyakini dasarnya keyakinan, kepercayaan, deduktif. Jadi agama lebih menekankan argumentasi, argumen, sedangkan sains eviden. Betul. Eviden, bukti empiris nyata. Kalau sains, agama itu kan argumen, ujungnya argumen diyakini. Betul. Tapi kebenarannya kan beda sekali dengan pembuktian sains. Apakah agama dan sains bisa berjalan seiringan? Oke, begini. Memang tak dapat dipungkiri bahwa negara-negara barat berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Namun masalahnya, seringkali perkembangan sains tersebut yang tidak dibarengi oleh aspek agama menimbulkan sebuah masalah dalam hal moral dan etika. Hal tersebut juga sudah banyak bukti-bukti yang jelas bahwasanya sains banyak sekali yang merugikan manusia. Oleh sebab itu, sains perlu sekali pedoman atau tuntunan dalam perkembangannya. Pertanyaan
Pertanyaan selanjutnya, apakah hal itu bukannya justru menghambat perkembangan sains ya? Karena hal-hal metafisik atau sesuatu yang tidak nampak yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Oke, adanya metafisik memang tidak bisa dipisahkan dengan aspek agama, namun itu justru menjadi landasan utama bagi saintis untuk meyakini dan berpedoman terhadapnya agar bisa menuntun terhadap kebaikan setelahnya. Bukankah peradaban emas Islam yang dulu justru berpegang teguh terhadap akidah Islamiyah? Toh itu justru mampu menciptakan kedamaian dan tidak menciptakan keburukan apalagi kerusakan. Maka pemisahan antara agama dan sains itu sebenarnya akal-akalan manusia saja yang tidak berdasarkan bukti yang konkret, atau memang konsep agama yang mereka yakini yang justru salah sejak awalnya. Nah, ini perlu dibahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya Rif Jacobus. Ingin mengatakan kalau suka follow, kalau enggak ya silahkan komen. Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa pentingnya peran kita sebagai guru dalam mengajarkan siswa untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas dan terbuka. Dengan menguasai harmonisasi sains dan agama, kita bisa membantu siswa memahami bahwa mereka tidak perlu memilih antar ilmu pengetahuan dan keimanan. Keduanya bisa berjalan beriringan, saling melengkapi, dan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang kehidupan. Semoga video pembelajaran ini memberikan wawasan baru bagi Anda sebagai pendidik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan semoga kita semua terus belajar, tumbuh, dan berkembang dalam peran kita sebagai guru. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.